Halo semuanya, perkenalkan aku dengan Doc Sans di channel Doc Sans Crypto. Ya, di sini aku akan membahas ya, alt season sudah tiba, siapkan dana serokmu. Ya, sebelum aku membahas, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe, like dan juga share ke teman-teman kalian biar ilmunya lebih bermanfaat ya guys ya. Oke, di sini langsung aja ya, alt season sudah tiba, siapkan dana serokmu. Berbagai informasi yang kusampaikan di sini bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual. Ya, di sini kita melihat dulu ya, ETF spot inflow-nya tuh gimana sih untuk di Ethereum dan juga di Bitcoin. Oke, kita bisa lihat di sini ya, untuk Bitcoin dari 8 September 2025, di sini sudah mengalami inflow ya. Inflow itu membeli ya, para smart money itu membeli token kripto Bitcoin ya. Pertama ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari guys ya. 6 hari berturut-turut itu melakukan inflow untuk Bitcoin. Kemudian kalau Ethereum bagaimana dok? Untuk Ethereum juga sama, hampir mirip-mirip, cuman selisih 1 hari aja guys. Untuk Bitcoin di tanggal 8 September dia inflow 364 juta dolar ya guys ya. Ini 364 itu satuannya juta ya. Satuannya juta dolar ya, bukan rupiah ya, tapi dolar ya. Yang membeli Bitcoin. Apakah banyak? Banyak itu guys ya. Ini 3 digit ya. Gampangannya itu 3 digit. Kemudian kalau misalkan Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum di tanggal 8 itu masih minus ya. Masih minus 96 juta dolar. Oke. Tetapi besoknya gimana? Besoknya sudah mulai inflow sedikit ya kan. Kemudian besoknya tanggal 10 juga inflow lagi. 11 juga inflow. 12 dan sekarang ya tanggal 15 ya. Jadi tanggal 15 itu keluar datanya itu sekarang guys, satu tanggal 16 ya. Kalau hari Senin ya keluarnya datanya ya hari Selasa ya. Hari Selasa untuk BlackRock ya biasanya. Untuk BlackRock ini biasanya munculnya di sekitar jam 1-an guys ya, jam 1-an siang. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini untuk ETF flow-nya ini sudah positif ya. Sudah 1 minggu ETF spot BTC inflow cukup masif ya atau gede banget ya masuk di sini. Artinya para smart money sudah mulai cicil beli, mulai serok ya, masuk pelan-pelan untuk kedua aset tersebut di sini ya. Jika mereka membeli aset kripto ya, tugas kita tuh ngikut aja guys ya. Kita tuh ngekor. Mereka jual, kita jual, mereka beli, kita beli ya. Pada saat sekarang mereka membeli ya, kita juga ikut membeli seharusnya guys ya, kayak gitu. Oke. Kemudian ini untuk chartnya ya. Pertama kita harus melihat Bitcoin dominance itu di mana sih gitu ya. Karena kita ingin melihat ya alt season. Kalau misalkan kita pengen melihat alt season yang benar-benar drastis ya kan, itu kita harus di sini ya untuk Bitcoinnya. Sekarang Bitcoin dominance sudah mulai agak naik sedikit, makanya altcoinnya itu terkoreksi cukup dalam ya guys ya gitu. Kemudian untuk alt seasonnya itu kerasa kayak ini kok kayak bukan alt season ya kayak gitu. Itu banyak penyebabnya guys ya. Itu dari kebijakan fiskal, dari kebijakan moneter dari Amerika. Kemudian ya kenapa kok seperti tidak terasa alt seasonnya ya. Padahal indeksnya sekarang 80 ya, sekitar 80-an tapi kok tidak terasa. Kenapa? Karena Bitcoinnya ini masih di harga bawah guys ya. Masih di harga 115.000. Seharusnya kita membutuhkan Bitcoin itu minimal 117.000 kemudian anteng di sana atau naik sedikit-sedikit 0,0, berapa persen gitu, itu baru bisa ya guys ya. Jadi pada saat Bitcoin dominance-nya itu turun, bukan berarti harga Bitcoin itu harus turun ya guys ya. Jadi yang paling bagus ya, paling ideal untuk alt season itu adalah Bitcoin ya tetap naik, paling nggak sideways ya kan. Harganya nggak seperti sekarang ya. Harganya nggak seperti volatil seperti sekarang ya. Bagusnya tuh kayak gitu. Misalkan di 117k kayak gitu ya. Nah setelah itu altcoinnya baru bisa naik yang kenceng seperti itu ya. Jadi pada saat Bitcoin dominance itu turun bukan berarti ya harga BTC itu turun seperti itu ya. Jadi kalau yang lebih bagus lagi apa dok? Yang paling bagus adalah kita perlu Bitcoin menyentuh 120k ya. Kemudian sideways ya di harga tersebut ya. Sehingga alt season paling masif atau yang paling tinggi sekali dan terakhir guys ya, terakhir menurutku terjadi di bulan Oktober ya. Paling masif dan terakhir bisa segera terjadi ya. Jadi setelah alt seasonnya ini terakhir di sini ya, perkiraannya berapa dok untuk Bitcoin dominance? Bitcoin dominance ya, perkiraannya adalah di angka 54 ya. 54,9 atau 55 lah di daerah sini ya. Kemudian setelah itu Bitcoin akan naik lagi guys ya.
Bitcoin akan naik lagi menandakan bear market ya. Menandakan bear market itu kalau misalkan Bitcoinnya naik lagi dominasinya segini, itu altcoin hancur pasti ya, sudah hancur minus 50%, 60% gitu. Jadi kita harus hati-hati di sini ya. Alt season ini yang sebenarnya ya guys ya. Alt season yang sebenarnya kurang sedikit lagi ya. Sekarang September, kemudian Oktober, November ya. Di daerah antara itu, oke? Ya. Nextnya gimana? Kita harus mengetahui ya FOMC the Feds ya. Di sini hari Kamis ya guys ya. Hari Kamis alias lusa ya. Lusa jam berapa dok? Jam 1 ya. Jam 1 dini hari. Ini adalah berita makro yang paling terpenting ya guys ya. Yang akan mengubah harga ya. Naik turun itu ini ya. FOMC Economic Projection. Ini sangat penting guys ya. FOMC Economic Projection-nya itu gimana untuk tahun 2026, tahun 2025 terakhir itu keluar besok ya sebenarnya. Oke. Kemudian apalagi yang paling penting adalah Fed Interest Rate Decision ya guys ya. Jadi penurunan suku bunga ya. Penurunan suku bunga itu rate-nya sudah 95% ya guys ya. Tuh, jadi kita mengharapkan ya terjadi penurunan rate cut itu sebanyak 50 guys ya. 50 BPS, walaupun persentasenya itu cukup sedikit ya untuk 50 BPS. Kalau misalkan 50 BPS itu sudah pasti langsung auto ngepam guys ya setelah itu. Tapi kok misalkan cuma 25, nah itu bisa terjadi sell on news guys ya. Makanya hati-hati ya di daerah sini. Kalau misalkan 25 BPS itu bisa jadi kita sell on news malahan. Gitu, sangat hati-hati. Oke, FOMC tanggal sekian ya adalah agenda terpenting dalam minggu ini ya, sama FOMC Economic Projection ya. FOMC Economic Projection adalah agenda yang cukup penting juga karena untuk melihat seberapa optimisnya The Fed terhadap ekonomi di US ya 1 tahun ke depan. Ekonomi di US itu sangat mempengaruhi market kripto guys ya. Market kripto, market saham, saham Indo juga berpengaruh ya. Seharusnya ekonomi Amerika terlihat sangat buruk ya, pasti sangat buruk. Karena lapangan pekerjaan di Amerika sangat sedikit, sehingga memerlukan stimulus ekonomi. Stimulusnya dengan apa? Dengan rate cut. Kalau rate cut terjadi, itu gimana? Ya, kalau rate cut terjadi, artinya uang di dalam market itu banyak guys ya. Kalau uang di dalam market itu banyak, akhirnya apa? Akhirnya Bitcoin ngepump gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Kita akan bull market ya, terakhir ya di Oktober dan November ya. Itu untuk analisa aku pribadi ya. Oke, nextnya apa? Ya, seperti yang aku sampaikan tadi, data ketenaga kerjaan US ya, Amerika itu sangat buruk guys ya. Kita lihat dari data apa? Dari data ini ya, minus 911K ya. Ini apa dok? Ini maksudnya adalah konsensus ya untuk data ya tenaga pertumbuhan lapangan kerja di sektor selain pertanian itu sangat lemah guys ya. Berarti ekonomi Amerika terlihat melambat. Oke, kemudian di sini non-farm payroll itu juga sama ya. Di sini untuk probabilitasnya ya, menurut analisa pakar itu 75K kenaikannya ya. Dari bulan Juli ke Agustus itu 75K. Tetapi kenyataannya ya dari datanya tuh cuman 22K aja penambahan lapangan pekerjaannya ya. Kemudian unemployment rate itu 4,3% ya. Dari bulan Juli itu 4,2, kemudian 4,3% untuk bulan Agustus. Artinya apa? Banyak pengangguran. Oke, di sini kita bisa lihat jauh di bawah ekspektasi untuk non-farm payroll ya, 22.000 di sini ya. Artinya pertumbuhan lapangan kerja juga kurang ya. Kemudian aktualnya unemployment rate ya di bulan Agustus itu sebelumnya 4,2 ya. Kemudian di Agustus itu 4,3% ya guys ya. Ya. Kemudian payroll benchmark sama ya. Ini adalah data revisi benchmark ya. Data tenaga kerja yang menunjukkan penurunan tenaga kerja yang bersih ya, bersih lebih parah dari perkiraan yaitu minus 911.000 ya. Berarti dari tahun kemarin ya, tenaga kerjanya itu berkurang hampir 1 juta orang guys yang nganggur, oke? Artinya data ketenaga kerjaan di Amerika sedang buruk. Banyak orang pengangguran karena lapangan pekerjaannya memang sedikit ya guys ya. Kalau ekonominya buruk ya pastinya rate cut ya guys ya, rate cut, kemudian cetak uang, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Bitcoin yang kita pegang atau altcoin kita itu bisa naik ya kayak gitu. Jadi
untuk menganalisa itu dari atas dulu guys ya, dari makro dulu, kemudian saham, kemudian Bitcoin, kemudian altcoin, meme coin kayak gitu ya. Jadi jangan langsung kita analisaku ke Bitcoinnya gitu ya, karena Bitcoin itu dipengaruhi oleh atas ya, atasnya itu apa? Adalah makroekonomi ya. Makroekonomi adalah data ketenaga kerjaan yang seperti ini ya. Oke, kemudian indeks take profit ya. Di sini tulisannya 80 ya guys ya untuk altcoin ya. Tetapi ya, untuk fear and greed dari Bitcoin itu ada di 52 guys, masih di 52. Jadi artinya apa, Dok? Artinya di sini adalah Bitcoin itu murah, altcoin waktunya take profit kayak gitu. Jadi gampangnya seperti itu guys ya. Waktunya take profit. Take profitnya berapa persen guys? Itu terserah kalian ya. Bisa 30%, 40%. Jadi dicicil ya. Kalau misalkan kita membeli suatu aset itu kan kita cicil beli ya kan? DCA. Tapi kalau sell itu gimana, Dok? Kita cicil jual juga sama ya. Jadi makanya di sini Bitcoin kita hold nggak apa-apa, tapi kalau altcoin kita bisa mulai jual ya guys ya. Karena apa? Karena udah 80 guys ya. Di sini udah indeksnya 80. Itu 80 itu apakah tinggi, Dok? Tinggi ya. Karena pada saat November, Desember itu dia puncaknya di sini itu 88 guys untuk indeksnya itu ya. Setelah itu turun ya kan, turun terus. Ya, jadi takutnya di sini kita kalau nggak take profit, ini altcoin season indeksnya dibawa turun lagi guys. Mungkin ke 60 habis gitu baru ngepam lagi, takutnya kayak gitu. Makanya di grup Exclusive Family itu tak suruh untuk melakukan take profit guys ya. Take profit kemudian 40% ya, fokus ke 40% dana serok ya. Seperti judul di video kali ini ya, fokus ke dana serok 40%. Kenapa kok 40%, Dok? Karena kita membutuhkan dana serok pada saat nanti Bitcoin, altcoin itu turun lagi ya. Kita turun dulu, kemudian baru naik lagi di Oktober, oke? Ya, di sini kita baca altcoin season index menunjukkan angka 80, yang mana sekarang memang sudah alt season, jelas ya, di atas 75 itu alt season. Anehnya, Bitcoin Fear and Greed menunjukkan angka 52, yang mana menunjukkan masih netral ya, belum greed atau serakah. Jadi di harga sekarang, Bitcoin itu murah, altcoin tertentu ya, itu sudah mahal. Kalau dari alt season index, kita seharusnya sudah mempertimbangkan untuk melakukan take profit ya, sama seperti yang udah aku lakukan. Tetapi kalau dari Bitcoin Fear and Greed, kita sebaiknya belum melakukan take profit, terutama pada Bitcoin ya, betul ya berarti ya. Oke, nextnya apa? Kebijakan The Fed ya. Jadi di sini tadi ya, economic projection ya, seperti yang aku bilangin tadi ya di sini ya, FOMC economic projection ini menentukan guys ya, menentukan di sini ya, menentukan kebijakan The Fed itu tanggal sekian ya. Ini bulan Desember, bulan Oktober, bulan September ya. Untuk di tahun-tahun ini, kalau misalkan economic projection-nya itu bagus, nanti mengubah ya, kemungkinan di sini itu nanti bakalan rate cut-nya bakalan persentasenya bisa semakin tinggi guys di tahun 2026 ya. Tahun 2026 ini nambah, ini juga ya, ini tanggal bulan 3 ini juga sama gitu ya. Salah satu solusi dari ketenaga kerjaan yang melambat adalah dilakukan rate cut ya, sama seperti yang aku lakukan tadi, aku jelaskan tadi. Rate cut adalah kebijakan moneter yang diatur oleh bank sentral atau the Fed ya. Kalau misalkan di Indo ya, di Konoha ya itu seperti BI atau Bank Indonesia ya. The Fed itu adalah bank sentral ya yang akan melakukan pemotongan suku bunga. Dari data di samping terlihat bahwa proyeksi akan dilakukan rate cut di tahun 2025 adalah 3 kali guys ya. Kalau misalkan dilakukan rate cut 3 kali artinya apa? Artinya bullish ya. Artinya bullish untuk aset yang beresiko. Aset yang beresiko apa? Saham, Bitcoin, altcoin kayak gitu ya. Jadi seharusnya di sini adalah bullish ya guys ya. Kenapa kok Oktober dan November itu adalah local top ya. Bahkan dari puncak dari top siklus kali ini ya, karena datanya banyak guys yang menunjukkan kalau misalkan Oktober dan November itu adalah topnya gitu ya. Itu. Ini ya udah dijelaskan, jika 3 kali rate cut maka diharapkan terjadinya pelonggaran kebijakan moneter atau monetary easing ya, atau cetak uang ya, yang mendorong kredit dan konsumsi sehingga pengusaha bisa ekspansi bisnis dengan bunga yang murah ya. Kalau misalkan ekspansi ya, pengusaha ya, UMKM, perusahaan ekspansi dengan hutang, akhirnya apa? Akhirnya pekerjaan ya, lapangan pekerjaan itu naik. Kalau lapangan pekerjaan itu naik itu gimana? Akhirnya ekonomi itu berputar guys ya. Ekonomi berputar, uang yang ada di market itu banyak, Bitcoin naik kayak gitu. Jadi terakhir ya, Bitcoin itu naik itu terakhir guys ya. Karena apa? Karena efek dari ekonomi global ya.
Hal tersebut diharapkan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru dan otomatis akan stimulus ekonomi jadi lebih baik, betul ya? Jika ekonomi baik dan uang beredar di market kripto itu banyak, Bitcoin dan altcoin lainnya akan naik tinggi ya. Jadi benar ya guys ya. Untuk teorinya tuh seperti itu. Kita ke makro dulu ya. Oke, kita lihat lagi ke Bitcoin monthly return ya. Kita bisa melihat Agustus ya. Agustus itu jelek ya. Untuk mediannya itu minus 7% ya guys ya di sini ya. Untuk September minus 3%. Oke. Jadi kita waspada untuk di Agustus September ini kita terjadi koreksi. Koreksinya kapan? Bisa terjadi di minggu ketiga atau keempat September kayak gitu ya. Ya semoga aja kita nggak terkoreksi ya kan. Pengennya nggak terkoreksi, tapi kita harus jaga-jaga ya. Jaga-jaga kalau terjadi ya itu tadi dana sero 40% kita harus siapkan. Oke, median returnnya itu 3%, minus 3% untuk September. Oke, September minus 3%. Kalau Agustus itu minus 7% ya. Jadi kita harus waspada terhadap penurunan. Apalagi altcoin season ya, indeksnya itu sudah 80, oke. Oke, jika kita ingat ya, di bulan Agustus kita mengalami all time high, ya kan? Di minggu kedua ya, tanggal 13 kalau nggak salah ya. Bitcoin mencapai 124K. Oh, ini 14 ya, tanggal 14 Agustus. Namun setelah all time high, kita malah dibanting guys ya, ke harga 107K. Sehingga Agustus ini ya, monthly-nya itu close candle-nya tuh minus ya. Minus 6% ya kan. Berarti dia cocok dengan ini ya. Karena mediannya adalah minus 7% ya. September juga kita harus waspada. Skenario yang sama kita juga bisa memproyeksikan untuk di minggu 2 awal ya, 2 minggu awal September itu bullish ya. Kemudian di minggu terakhir ya, itu melakukan retracement atau koreksi ya. Tapi koreksinya tuh koreksi sehat guys ya. Untuk menuju Oktober dan November yang bull market yang gede guys ya. Jadi so be careful di sini. Kalau misalkan kalian punya barang ya bisa take profit ya seharusnya kalau misalkan udah profit ya. Oke. Di sini aku akan menjelaskan ya syarat Bitcoin langsung naik tinggi setelah FOMC ya, tanggal 18. Ada syaratnya guys ya. Syaratnya adalah yang pertama ya, walaupun mustahil tapi ya tetap ada persentasenya guys ya. Yang pertama adalah rate cut atau pemotongan suku bunga acuan ya. Itu adalah salah satu cara dalam mengatasi masalah data ketenaga kerjaan yang sangat buruk ya. Event ini ya, itu sudah ada kepastian rate cut 25 BPS ya, sudah ada kepastian ya. Maka akan besar kemungkinan malah akan turun dahulu untuk market ya. Kalau misalkan ini sama nih dengan proyeksi masyarakat umum kayak gitu ya. Itu 25 BPS ya, atau kurang 0,25% ya untuk pemotongan suku bunga gitu ya. Karena sudah sesuai dengan prediksi market ya, biasanya sell on news ya. Tetapi hal itu akan terjadi kalau misalkan rate cut 50 BPS langsung ya, walaupun probabilitas atau kemungkinannya sangat rendah. Kalau misalkan kena di sini ya, 50 BPS nih tiba-tiba, wah itu langsung Bitcoin langsung naik tinggi guys, ke 119, 120 itu bisa ya. Jadi ini syarat pertama, oke? Kemudian syarat kedua apa dok ya? Syarat kedua, kalau misalkan bisa langsung naik setelah FOMC tanggal 18 itu adalah harga SPX dan Nasdaq itu terus naik, terus all time high ya. Kita melihat ya saham US ya. Di sini ada SPX S&P 500. Kemudian di sini juga ada Nasdaq ya. Nasdaq sekarang itu pada saat Bitcoin itu masih terkoreksi, SPX dan Nasdaq ya, itu all time high terus guys ya. All time high terus ya. Makanya kita nggak takut ya. Kita nggak usah takut untuk Bitcoin ini akan koreksi bakalan bear market, enggak ya. Kenapa? Karena saham ini ya, saham US itu udah all time high ya. Jadi Bitcoin ya, itu pasti akan mengikuti saham ini. Kalau ini all time high, Bitcoin juga bakalan all time high juga kayak gitu. Cuman uang yang beredar di market itu masih nyangkut di saham, belum turun ke kripto. Nanti kalau sudah turun ke kripto, Bitcoin itu naiknya lebih tinggi guys ya. Bisa naik 10%, 20% kayak gitu. Tuh, kalau ini dari sini, itu tadi aku udah ngecek ya, dari sini ke sini, itu cuma 5% guys ya. Cuma 5%. Walaupun dia naiknya tuh naik terus kayak gitu. Oke? Nah, harga sekarang SPX sudah di harga sekian, Nasdaq sudah di harga sekian, itu udah harganya all time high terus menerus. Kalau misalkan nanti setelah FOMC ya, harga Nasdaq SPX itu naik tinggi ya, all time high tinggi naiknya. Nah, itu bisa membuat
Bitcoin itu tinggi ya, langsung naik juga Bitcoin. Tetapi kalau misalkan Nasdaq sudah all time high, SPX udah all time high, itu kan lebih banyak chance-nya apa? Chance atau kemungkinannya apa? Kemungkinannya untuk koreksi dulu ya, nyari liquidity di bawah ya kan, koreksi terus nanti Oktober naik lagi. Nah, kalau misalkan SPX dan Nasdaq itu koreksi ya Bitcoin tambah junam lagi. Seperti itu. Jadi chance-nya atau kemungkinannya setelah FOMC ya, Nasdaq dan juga SPX naik tinggi itu rendah ya kan. Kayak gitu. Makanya kita siap-siap untuk take profit, siap-siap untuk dana serok kayak gitu maksudnya ya. Saham US adalah perwakilan dari representasi aset berisiko. Betul ya, saham kan aset berisiko. Jika saham all time high secara terus-menerus, liquidity atau uangnya lama-kelamaan juga akan mengalir ke Bitcoin dan juga kripto juga guys ya. Harga Bitcoin saat ini masih lagging ya. Lagging itu apa? Artinya masih delay, harganya tuh delay. Ya, yang naik duluan itu apa? Yang naik duluan itu adalah gold atau emas. Setelah emas apa? Setelah emas adalah S&P dan juga Nasdaq turun ya dia. Setelah itu nanti apa? Bitcoin gitu ya. Jadi Bitcoin, altcoin itu sabar dulu guys, karena uangnya tuh ngalirnya belakangan, terakhir ya. Jadi harga Bitcoin sekarang itu masih lagging ya. Tinggal tunggu aliran uangnya tuh masuk ke Bitcoin saja gitu ya. Kalau misalkan turun ya kita beli ya. Turun kita beli. Belinya gimana? Jangan all in. Belinya adalah dicicil caranya ya, dicicil beli DCA gitu. Nah, di sini ya kuncinya ya. Jika terjadi penurunan atau dump pada kripto antara waktu seminggu ke depan ya, lakukanlah cicil beli. Ini NFI ya, tapi ya NFI guys ya. Kalian nggak lakukan juga nggak masalah kayak gitu ya. Nggak ya gitu ya guys ya, nggak masalah ya. Karena aku juga bukan finansial keuangannya kalian ya. Finansial apa ya? Advisor ya, bukan financial advisornya kalian ya. Lakukanlah cicil beli ya, karena waktu kita sudah sangat sedikit ya untuk membeli aset di harga murah, terutama Bitcoin ya. Bitcoin kan tadi murah ya, masih belum grid ya kan indeksnya. Jadi kita bisa cicil beli guys ya. Gitu. Setelah Bitcoinnya sudah puas, kita cicilnya, baru kita cicil altcoin, baru kita cicil meme coin kayak gitu. Oke. Ya, di sini seperti biasa ya, join with our positive community ya. Kalian akan dibimbing dari awal ya, dari cara membangun portofolio kripto yang benar ya, sampai cuan bareng di market kripto, mau bull market atau bear market kita akan selalu cuan ya guys ya. Oke, ini testimoninya ya seperti biasa ya, banyak banget testimoninya di sini. Cuan parah ya, kita need cuan 1000% ya, 10x. Kemudian chill house juga gitu ya, 3x, 5x kita dapat ya. Kemudian apalagi troll ya, troll kita juga banyak banget. Hyperliquid juga kita dapat banyak ya. Dapat 100%, hampir 100% untuk Hyperliquid. Kalau aku sendiri udah 3x guys ya. 3x untuk Hyperliquid. Kemudian Fartcoin juga cepet cuan walaupun nggak sampai 100%. SPX juga oke. Ya, sekarang walaupun SPX lagi popro ya guys ya. SPX Fartcoin sekarang lagi jelek banget guys ya. Lagi jelek banget, kemudian lagi downtrend ya. Di sini nah, di sini ya. Thanks dok, di sini need saya udah cuan 10x ya. Pasti udah tahu pada saat konsul porto. Ya, jelas banget ya. Ini juga suka dengan need ya. Banyak banget. Launchcoin, oh ya Launchcoin kita juga lumayan ya cuannya. Kemudian Pump Fund, wah Pump Fund itu juga gila kita guys ya. 2x ya, kita 2x. Bahkan kalau misalkan kita masih beli ya pada saat bottom itu sudah 3x, 4x guys untuk Pump Fund ya. Pump Fund kita sangat pede sekali untuk masuk. Oke, ya di sini kalian juga bisa join ya, bisa kalian WA aja di adminnya ya di sini ya. Kita ada video callan ya, kita bisa video callan. Satu by satu ya, one on one. Di sini harganya ya, sebelum harganya naik. Dan kalian kalau misalkan nggak mau telat ya guys ya, exitnya telat ya. Kalian kalau nggak mau telat exit ya, kalian bisa join di sini ya. Karena info ya pertama kali aku sampaikan ya pasti di exclusive family, oke? Ya di sini kesimpulannya ya, NFA ya, semua yang ada di sini analisa aku pribadi, bukan ajakan menjual maupun membeli ya. Jadi resikonya tuh ada di kalian sendiri ya. Resiko itu ada di kalian sendiri. Sekarang sudah masuk alt season ya kan. Ada baiknya kita melakukan take profit sedikit-sedikit ya. Waktu kita di bull market 2025 sisa 2 sampai 3 bulan saja. Ya, Oktober adalah bulan yang bullish ya. Kalau menurutkan Bitcoin monthly return ya, itu bullish banget. Jangan all in pada semua project yang sudah aku analisa ya. Tetap portofolio utama adalah 60% Bitcoin ya. Selalu bersiap apabila ada penurunan
dan bukan jaminan untuk cuan ya semua yang ada di sini ya. Semua adalah analisa ya. Analisa itu apa, Dok? Analisa itu adalah potensi ya. Potensi, bukan suatu kepastian. Selalu riset sendiri, jangan langsung membeli apa yang sudah dianalisa. Oke, di sini terima kasih banyak ya. Semoga kita cuan selalu. And bye-bye guys.